Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhanin Sari Pratama. Izin mengenalkan diri. Eh, saya adalah mahasiswa Teknik Mesin Untirta dengan NPM 33311700068. Saya adalah salah satu juga mahasiswa yang kerja praktek, melakukan kerja praktek SOP 6 pengerjaan hydrant dan sprinkler di gedung perpustakaan pada proyek bangunan Universitas Sultan Tirtayasa yang baru di Sindang Sari. Latar belakang Universitas Sultan Tirtayasa atau Tirta adalah perguruan tinggi negeri yang terdapat di Provinsi Banten, Indonesia. Dengan kampus utama yang berada di Serang, kampus Fakultas Teknik yang berada di Cilegon, dan kampus keguruan yang berada di Ciwaru. Untirta sendiri saat ini sedang melakukan pembangunan kampus baru yang terletak di Sindang Sari, Pabuaran, Serang, Banten. Lahan kampus Untirta Sindang Sari memiliki luas 12 hektar untuk 11 gedung. Di antaranya adalah 4 gedung fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Pertanian, dan FISIP. Kemudian ada 2 gedung asrama, 1 gedung auditorium, gedung perpustakaan, rektorat, masjid, dan gedung lainnya yang mendukung kegiatan belajar mengajar mahasiswa Untirta. Pembangunan ke kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Sindang Sari memiliki beberapa tahapan dalam proses pembangunannya. Salah satunya adalah pemasangan komponen hidran, karena ini memiliki peran penting dalam memadamkan api jika terjadi kebakaran. Adapun tujuan dari kerja praktek kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui komponen yang mendukung sistem hidran pada gedung perpustakaan yang dibangun di Universitas Sultan Tirtayasa, Sindang Sari. Lalu yang kedua adalah mengetahui jumlah komponen yang terpasang pada sistem hidran terhadap gedung perpustakaan. Waktu pelaksanaan kerja praktek. Kerja praktek yang dilakukan saya di stok 6 gedung perpustakaan Universitas Tirtayasa di Sindang yaitu pada tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan 20 Mei 2020 yang dilaksanakan di kampus baru Universitas Sultan Tirtayasa. Struktur dasar proyek. Yang pertama, di sini ada pemilik dan peminjam dana. Pemiliknya yaitu sudah pasti Universitas Sultan Tirtayasa yang meminjam dana ke ISDB. Lalu kontraktor PT ADI dan Utama Karya. Dan lalu ada konsultan untuk owner yaitu Untirta mengambil konsultan yaitu dari Ceria Jasa. Saya akan menjelaskan di sini sejarah dari ISDB. ISDB atau Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islami merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1975 oleh organisasi OKI untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim di bukan negara anggota berlandaskan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Peran ISDB pada proyek kali ini adalah dengan melakukan pinjaman kepada Universitas Sultan Tirtayasa untuk proyek pembangunan kampus baru. PT Adikarya dan PT Utama Karya ditunjuk sebagai kontraktor. Adikarya TBK atau ADI didirikan pada tanggal 1 Juni 1974 dan memulai usaha secara komersial pada tahun 1960. Kantor pusat ADI di Jalan Raya Pasar Minggu, kilometer 18, Jakarta. PT ADI bergerak di bidang konstruksi, konsultasi manajemen, dan rekayasa industri, serta perdagangan umum, jasa pengadaan barang, industri fabrikasi. Lalu ada Utama Karya. PT Utama Karya berdiri pada permulaan abad ke-20 sehingga perusahaan konstruksi swasta yang sekarang telah berubah menjadi perusahaan pengembang infrastruktur yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dengan pengalaman di bidang konstruksi, PT Adikarya dan Utama Karya yang ditunjuk sebagai mengerjakan proyek pembangunan kampus baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Sindang Sari. Selanjutnya yang ditunjuk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
sebagai konsultan, yaitu PT Ciri Jasa Cipta Mandiri. PT Ciri Jasa Cipta Mandiri atau bisa disingkat PT Ciri Jasa CM merupakan perusahaan konsultan yang bergerak kepada bidang konstruksi, adapun divisi yang ada di dalamnya itu manajemen konstruksi dan manajemen proyek. Perusahaan ini telah berkontribusi banyak terhadap pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan pengalamannya sebagai konsultan di bidang konstruksi, PT Ciri Jasa CM ditunjuk sebagai mengawasi serta memberikan saran kepada owner Universitas Indonesia saya atau maupun kontraktor dalam mengerjakan proyek pembangunan kampus Universitas Indonesia Yayasan. Ini adalah gambar dari yang sebelah kiri, gambar di Google Maps letak dari kampus baru. Lalu di sebelah kanan dan side plan dari kampus baru Universitas Indonesia. Saya akan menjelaskan apa itu stok opnam. Biasanya stok opnam itu kegiatan perhitungan secara fisik atas persediaan barang di gudang yang akan dijual. Kegiatan ini guna mengetahui secara pasti dan akurat mengenai catatan pembukuan yang merupakan fungsi dari salah satu sistem pengendalian internal. Namun kali ini stok opnam yang di sipil proyek merupakan suatu kegiatan pengukuran atau pemeriksaan terhadap hasil dari suatu pekerjaan dengan tujuan untuk mengetahui capaian progres dari suatu pekerjaan tersebut. Ada 4 pekerjaan yang ada di pekerjaan mekanikal yang ada di pembangunan Universitas Sultan Hasanuddin, yaitu pekerjaan plumbing, hydrant, dan pekerjaan air conditioner atau AC, dan juga pekerjaan lift. Saya di sini ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan hydrant. Pekerjaan hydrant, instalasi hydrant melingkupi pemasangan jaringan pemipaan untuk hydrant dan sprinkler. Pada aplikasinya, instalasi hydrant dapat pula dikomunikasikan dengan fire monitor sebagai proteksi untuk tangki penampungan bahan yang mudah terbakar atau area produksi yang sulit dijangkau dengan selang hydrant. Ya, metode yang digunakan dalam observasi lapangan yaitu pertama kita mendapatkan gambar yaitu dari kontraktor untuk dari di mana saja letak dari pemasangan sprinkle dan hydrant. Lalu kita melihat BOQ sebagai acuan untuk melihat perbandingan antara yang benda yang ditemukan di lapangan dengan BOQ juga di gambar. Seperti itu cara untuk melakukan stok opnam yang kami gunakan. Berdasarkan hasil stok opnam yang telah dilakukan, maka dapat kita analisa bahwa adanya perbedaan data antara BOK, Build of Quantity MC0, MC25, serta MC100 disebabkan oleh faktor seperti yang pertama, pemasangan head sprinkle pada lantai 1 diubah sehingga terjadi perbedaan yang sangat banyak, yaitu 15 unit head sprinkle tidak terpasang. Hal ini disebabkan karena lantai 1 gedung perpustakaan merupakan ruang server yang digunakan di mana ruang tersebut rawan akan konsleting listrik. Dan yang kedua, fire extinguisher pada lantai 1 dihilangkan. 1 unit mengingat di lantai 1 terdapat ruang server yang akan dipasang unit head sprinkler dengan bahan yang hampir sama seperti fire extinguisher. Pemasangan head sprinkler pada lantai 4 memiliki perbedaan antara BOK dengan hasil inspeksi di lapangan, yaitu 2 unit head sprinkler tidak terpasang. Ini terjadi karena faktor tata letak head sprinkler yang tidak sesuai. Selain beberapa faktor tadi, ada juga faktor utama yaitu human error, mana tidak telitinya mungkin kami mahasiswa yang melakukan soft mount atau ada data yang terlewat sehingga terjadi perbedaan data Build of Quantity MC100 dengan hasil stok opnam yang telah dilakukan. Gambar layout perancangan awal dan soft drawing memiliki beberapa perbedaan jumlah unit yang terpasang karena beberapa hal seperti permintaan owner untuk mengurangi unit, untuk menghemat cost, ataupun melihat tata letak unit sehingga mendapatkan jumlah unit yang sesuai dan efisien untuk ruangan yang digunakan.
spesifikasi merek unit hydrant yang diajukan oleh PT RDHK GV memiliki dua jenis merek. Merek Peterson yang digunakan untuk diesel, main diesel fire pump, juga main diesel fire electric fire pump, dan juga joki fire pump. Kemudian yang kedua ada merek Viking untuk unit head sprinkler. Kesimpulan, stok opnam untuk bidang mechanical pada proyek sipil yang dilakukan sebagai pengecekan data di lapangan dengan soft drawing dan juga boom. Yang kedua didapatkan pada gedung perpustakaan Universitas Sukarno Tirtayasa, terdapat dari bill of quantity dan soft drawing masing-masing. Didapatkan pada gedung perpustakaan Universitas Sukarno Tirtayasa dari bill of quantity, soft drawing masing-masing level, digambar terpasang akan dipasang sebanyak 238 buah. Sedangkan pada data hasil inspeksi terpasang 231 buah saja. Yang ketiga, pada gedung perpustakaan Universitas Indonesia terdapat beberapa buah head sprinkler yang belum terpasang, di antaranya 3 head sprinkler pada level 2, 3 sprinkler pada level 2, lalu ada 1 head sprinkler pada level 3. Sekian kiranya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.